Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 10 MIPA maupun IPS. Ini Ibu Yeni membuat video pembelajaran untuk materi sejarah yang pertama atau materi yang pertama. Jadi untuk materi sejarah yang pertama, indikator pencapaian tujuan pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, kalian mengerti apa itu pengertian sejarah. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini, kalian mengerti apa itu ruang lingkup ilmu sejarah. Dan yang ketiga, kalian mengerti ciri-ciri umum sejarah. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian sejarah. Mungkin kalian ketika masuk jenjang pendidikan, kalian sudah mulai tahu atau tidak asing lagi dengan istilah sejarah. Tetapi seringkali banyak orang yang salah mengartikan tentang pengertian sejarah. Baik, kita akan membahas pengertian sejarah itu yang pertama secara etimologi. Etimologi itu artinya dari asal-usul kata. Nah, ternyata kata sejarah ini diambil dari bahasa Arab yang artinya syajaratun. Nah, syajaratun itu sendiri kalau dalam bahasa Arab artinya adalah pohon. Nah, jadi di sini kita harus tahu persamaan pohon dengan sejarah. Kenapa pohon disamakan dengan sejarah? Nah, di sini pohon yang dimaksudkan itu adalah pohon keluarga. Nah, atau silsilah keluarga. Misalkan kalian itu pernah waktu SD itu membuat yang namanya silsilah pohon keluarga. Itu yang pertama itu dari nenek, kemudian nenek beranak menjadi bapak ibumu, kemudian bapak ibumu nanti memiliki anak, misalkan ada 3. Nah, anaknya 3 nanti memiliki anak lagi yang namanya cucu. Itu misalkan cucunya nanti ada 6 dan seterusnya. Nah, bila kita balik pohon keluarga yang kamu buat itu, maka itu akan menyerupai sebuah pohon. Nah, sekarang persamaan pohon dengan sejarah itu apa? Karena pohon itu memiliki satu keterhubungan antara bagian satu dengan bagian lainnya, yaitu dari batang, ke ranting, ke daun, kemudian sebelum ranting ada cabang dan lain sebagainya. Nah, ternyata peristiwa sejarah itu juga memiliki kaitan dengan peristiwa sejarah yang lainnya. Contoh misalkan peristiwa sejarah Perang Dunia Kedua yang terjadi antara blok sekutu dan blok sentral. Blok sentral salah satunya Jepang, blok sekutu salah satunya Amerika. Nah, ketika Amerika mengebom Jepang, maka saat itu Jepang menyatakan kalah di Perang Dunia Kedua. Itu adalah peristiwa sejarahnya Jepang. Tetapi peristiwa sejarah yang terjadi di Jepang ternyata memiliki kaitan dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang ada di negara-negara lain. Misalkan di Indonesia. Apa? Karena dengan kalahnya Jepang pada Perang Dunia Kedua ternyata memberikan kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan negaranya. Nah, itu salah satu contohnya. Ibu harapkan kalian sudah mengerti apa itu pengertian sejarah dalam bahasa Arab. Nah, kita akan membahas pengertian sejarah secara umumnya. Ya, secara umum sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Jadi di sini garis besarnya adalah kehidupan manusia.
yang bermanfaat dan berpengaruh pada kehidupan saat itu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, inilah dimensi sejarah. Dimensi sejarah itu adalah waktu. Waktunya adalah yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, jadi intinya tidak semua kejadian itu bisa dikatakan peristiwa sejarah. Kenapa? Karena belum tentu peristiwa itu memiliki manfaat bagi kehidupan orang lain atau bagi kehidupan manusia pada saat itu, sekarang, ataupun yang akan datang. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri ilmu sejarah. Jadi ciri-ciri ilmu sejarah itu ada 3, yaitu sejarah itu abadi, yang artinya dapat dikenang untuk selama-lamanya. Yang kedua, sejarah itu unik, yang artinya hanya satu kali terjadi dan tidak dapat diulang lagi. Dan yang ketiga, sejarah itu penting karena menyangkut kehidupan banyak orang. Oke, jadi kita masuk materi yang ketiga, yaitu ruang lingkup ilmu sejarah. Jadi ruang lingkup ilmu sejarah itu ada 4, yaitu sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai seni, sejarah sebagai ilmu, dan sejarah sebagai kisah. Nah, untuk mengetahui pengertian masing-masing ruang lingkup ilmu sejarah, silakan kalian baca, dalami pada materi PowerPoint yang Ibu sampaikan di Google Classroom. Baik, demikian materi yang Ibu sampaikan mengenai dasar prinsip ilmu sejarah. Silahkan belajar, amati, dan boleh cari referensi dari sumber belajar yang lainnya. Ibu akhiri, terima kasih dan selamat pagi.